Iya, Oke, siap. ini pertanyaannya, apakah kelainan tulang belakang atau kelainan struktur sekitar tulang belakang? Nah, jadi gini, contoh ya, karena saya di spine gitu kan, kasus pada HNP, mungkin pernah dengar ya, HNP-an gitu kan, ada serap kejepit di tulang belakang, pinggang, di leher gitu kan. Ya kan itu kan sudah kejepit, jadi ya mau diapain lagi, ya harus dioperasi dong gitu. Misal kan tulang ada bermasalah di situ ya. Tapi dalam penelitiannya kita lihat ada faktor-faktor lain yang membuat makin menjepit dan sebagainya, dan itu ada peran secara konservatif di fisio ya. Misalnya ternyata walaupun dia serap kejepit, dalam 3 bulan terjadi perubahan gambar MRI pada kasus tersebut. Nah, sekarang kita ngomong tentang proses. Kalau kita ngomong tulang belakang, bukan, apakah benar tulang belakangnya atau dari sekitarnya? Kalau misalnya tulang belakangnya bermasalah, berarti udah dong selesai, nggak usah diapain, memang tulang belakang. Not part of conventional approach, bukan bagian dari penanganan konvensional seperti terapi ya. Seperti itu, terapi dalam arti terapi konvensional, fisio, OT mungkin ya. Jadi ini jadi pertanyaan kita. Oke, kita lihat di sini partisipan sudah 69 orang. Saya say hello dulu untuk beberapa orang yang saya kenal. Alhamdulillah, ada Mama Ricci. Hai Ricci, ini Pak Iman. Ada pasien-pasienku, anak-anak didikku, alhamdulillah. Kemudian ada juga, mana tadi, ada Raska. Dan saya juga say hello untuk teman-teman saya yang sudah hadir di sini, yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah, terima kasih atas supportnya mengikuti acara ini. Oke, apakah ini kita buka saja, Pak Iman, atau bagaimana? Ya, silakan, saya ikut akan. Kita langsung buka aja ya, karena sudah 69 orang. Alhamdulillah, kalau kelas ini sudah penuh satu kelas ya, bahkan 2 kelas kalau di sekolah SMA. Oke, insya Allah semuanya sudah siap. Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk semua. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta acara seminar, webinar hari ini, karena telah menyempatkan waktunya di tanggal merah ini ya, untuk stay di depan komputer atau di depan laptopnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, yaitu mengenai kupas tuntas skoliosis. Padahal tanggal merah pagi-pagi enaknya ngapain? Coba tidur ya, nonton TV cemil-cemil ya. Tapi alhamdulillah, semoga yang mengikuti acara hari ini diberi berkah oleh Allah, dibukakan pintu pemikiran yang lebih sehingga nanti bisa berbagi bersama untuk mendapatkan ilmu atau pengalaman yang lebih baik. Oke, acara hari ini kita akan mulai saat ini juga karena kita sudah lewat lebih dari 20 menit ya. Oke, sebentar. Iya, Pak Iman. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah untuk yang beragama Islam. Ya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan membaca basmalah, maka acara hari ini presentasi atau seminar online mengenai kupas tuntas skoliosis series ya, hari ini part 1 segera kita mulai. Kepada Pak Iman sebagai narasumber, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu. Ini panggilnya Bu Kayang, saya nggak pernah panggil Bu Syarifah ya. Iya, Bu Kayang aja itu nama artis ya Pak. Itu nama panggung ya. Iya, betul sekali. Nama famousnya Bu Kayang, nama wow-nya Bu Syarifah Wardah Hilwa Apal. Nama wow. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, ada adik-adik juga kayaknya ini. Dan kakak saya yang
berkesempatan untuk menerima saya untuk bicara depan Bapak Ibu semua. Ini mudah-mudahan bukan cuma ajang reuni, karena saya lihat ada teman-teman sekelas saya juga ini mau ngapain ini di sini ya. Ada senior reuni juga. On satelit. Ada mahasiswa saya udah lulus belum ya? Udah kayaknya. Oke. Jangan disebut dong Pak lulus apa enggaknya Pak. Sensi itu Pak. Kita akan ketemu di 2 jam ke depan ngomongin tentang skoliosis. Saya berpikir dari panitia sudah feedback ke saya bahwasanya pesertanya dengan berbagai macam background, dari mulai nakes dan juga di luar nakes. Saya lihat ada dokter, ada perawat, ada fisioterapis pastinya, ada okupasi terapis, ada yang basicnya TNI dan lain-lain di luar nakes. Terima kasih sekali. Menurut saya ini menjadi yang ya. 16? Ya. Agak berhenti videonya. Oh gitu. Nah, ini udah pakai jaringan komisaris baru, Bu. Kan nggak boleh ngomong merek ya. Mudah-mudahan menjadi ajang silaturahim dan juga bisa buat sharing ya. Baik, saya Insya Allah, iya. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Sebenarnya core pada webinar ini untuk masyarakat umum, non-nakes. Ya, sudah sering diterangkan oleh teman-teman kayaknya Mbak Dida, Bapak Dia, gitu. Intan udah berulang kali bilang ke WA. Ya, karena kan kalau nakes semua, apalagi fisio, saya kan jadi nggak pede ya, gemeteran kayak gitu kan. Tapi oke lah, kita sharing sedikit tentang apa itu skoliosis. Dan khususnya pada anak, serta permintaannya adalah hubungannya dengan tumbuh kembang dan behavior ya, perilaku. Iya. Musiknya dimatikan, kita udah mulai ya, jadi musik kita matikan aja. Maaf kepada host, musik harap dimatikan. Apakah layar PPT saya sudah tampil? Sudah. Baik, ini saya, sama nggak ya? Oke, kita ngomongin tentang proses skoliosis pada anak, part 1. Jadi memang kita bagi-bagi partnya secara umum seperti di flyer terlihat. Yang part ini kita akan lebih banyak tentang knowledge-nya. Kita bagi tentang knowledge, apa ini, apa itu. Tapi ini porsinya buat masyarakat umum ya, bukan nakes. Jadi kalau ada kesalahan dari saya boleh dikasih input. Yang kedua dan ketiga lebih kepada ada skillnya, ada tekniknya. Yang kedua adalah tentang how to assess, jadi bagaimana mengassessment. Dan hal ini untuk masyarakat umum juga, dan juga bagaimana how to treat gitu untuk masyarakat umum juga. Saya sangat berkeinginan masyarakat umum makin banyak yang tahu tentang skoliosis, makin aware tentang skoliosis, dan makin bisa minimum assessment ringan, sederhana, dan juga menangani dengan sederhana. Kenapa? Di pengalaman saya sebagai fisioterapis. Maaf Pak Iman, maaf. Agak lebih slow bicaranya, kecepatan Pak Iman. Iya. Sorry Pak Iman. Oke, Pak Iman lanjut. Di pengalaman saya yang sudah tua ini, lumayan tua, saya sering menemukan banyak sekali klien yang datang ke saya itu secepat-cepatnya itu usia SMP. Jadi dengan datang sudah bentuk kurva dan sebagainya, seringkali saya suka tanya, bagaimana Bapak tahu anak Bapak ada skoliosis? Oh iya Pak, saat kita belajar sholat, terus saya lihat anak saya kok melengkung ya punggungnya satu. Lalu bagaimana ada lagi yang, ini soalnya anak saya tuh nggak mau diem. Ya, nggak mau diem, duduk sebentar bangun, duduk sebentar bangun. Belajar nggak betah duduk lama. Di sekolahan maunya keluar mulu. Baru dia curiga. Seringkali ada judgement nakal, hiperaktif, ya kan di umum suka anak yang aktif selalu dianggap hiperaktif gitu ya, dan sebagainya. Ternyata kita temukan itu skoliosis gitu kan. Ya, apalagi masa pandemi ini bukan seringkali kita melakukan daring ya di sekolah kita, semua fokus ke satu layar kecil handphone, di kamar pakai laptop mungkin agak besar dan statis sekali. Ya, itu akhirnya case-nya makin banyak. Nah, saya berharap ada kesadaran yang bertambah dan muatan bertambah ke masyarakat
tentang skoliosis ini, sehingga dari early detection-nya lebih bagus. Oh, ini saya sudah kelihatan nih skoliosis, gitu kan. Walaupun memang saya akan mengupas sedikit tentang posture ya, bukan cuma skoliosis, karena skoliosis bagian dari gangguan postur. Oke, kita lanjut. Ini saya. Wah, ini dia Pak Iman. Tahun berapa nih Pak fotonya? Tahun kemarin. Kepo aja Bu Kayang ya. Tahun kemarin ini sesi online consultation. Jadi kita sesi online juga. Ini karena sudah di masa pandemi tidak bisa ketemu, beberapa kasus juga di luar daerah sangat jauh. Akhirnya kita melakukan online consultation. Okay. Oh Pak Iman, ini istrinya perawat ya Pak ya? Iya dong, makanya perawat. Aduh, Bapak senang sama yang merawat-rawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Amazing banget buat saya dapat istri perawat. Oke. Ini aktivitas saya sebagai pendidik, sebagai klinisi. Memang ini ada satu yang mudah-mudahan kita akan angkat, bahwasanya ada beberapa approach tentang skoliosis. Memang saya sedang mengembangkan tentang proactive scoliosis system. Saya fokus di pain and spine dan juga sebagai pengurus di Fisioterapi Neurologi Indonesia (PFNI), Perhimpunan Fisioterapi Neurologi Indonesia. Seperti itu. Ini background pendidikan saya. Saya sebangku sama Bu Kayang. Saya masih muda nih. Oke, kita ngomongin tentang spine. Ya, apa itu spine? Ini ada contoh di saya. Tulang belakang, semua punya tulang belakang pastinya. Iya dong Pak, kan bukan SpongeBob Pak. Iya, ya. Ini tampak dari samping seperti ini bentuknya. Oke, ada namanya kurva lengkung tulang belakang. Jadi kita lihat kalau misalnya dari samping akan tampak ada kurva, ada dua lengkung atau kurva, yaitu lengkungan ke belakang dan ke depan atau ke depan belakang ya. Di mana ini cervical curve, cervical artinya leher, thoracic artinya punggung, dan lumbar curve artinya pinggang. Ini tampak depannya ya. Tampak depan. Kita lihat ini depannya. Saat leher itu dia tampak melengkung ke depan. Ya. Melengkung ke depan, kita lihat kalau di tempat saya seperti ini, melengkung ke depan. Lalu ini ada thoracic curve, melengkung ke belakang. Lalu lumbar curve, melengkung ke depan lagi. Nah, kita lihat ada namanya kurva rhodotic, artinya lengkungan ke arah depan, yaitu di leher dan pinggang. Bapak maaf, tulang belakangnya karena backgroundnya putih, jadi tulang belakangnya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Tulang belakang yang Bapak pegang, karena warnanya putih, backgroundnya putih, jadi nggak kelihatan. Ya. Di sini nanti saya gambarkan ya. Jadi ada lengkungan rhodotic seperti ini, dan juga seperti ini. Ya, ada di mana? Di leher dan juga di pinggang. Lalu ada kurva hiposis, yaitu yang lengkung ke belakang. Ini berhubung ada fisioterapis juga, apakah rhodotic dan hiposis itu adalah sebuah patologi atau kelainan? Tidak. Ya, jika tidak lorosis pada servikal atau tidak lorosis pada lumbar, maka itu patologinya. Jadi kalau misalnya, ini mohon maaf, saya suka bablasan ngajar ya, mohon buka itu tolong dikribitin ya. Siap Pak. Soalnya, lehernya gimana? Lehernya lorosis Pak, punggungnya hiposis Pak. Ya memang normal. Normal, harus ada. Nanti ada patologinya di mana lorosisnya menjadi berkurang, namanya hyperlordosis, atau kita bilang flat gitu kan, melurus, atau malah reverse lordosis yang seharusnya lengkungannya ke depan jadi ke belakang, itu reverse lordosis. Oke, tapi ini kita ngomongin tentang skoliosis ya. Nanti ngomongin sesi lainnya tentang spine kita ngomong. Bagaimana skoliosis? Seperti kita lihat dari aspek lateral seperti ini, tapi kalau dari aspek depan ini oke ya, dari samping ya. Kalau dari depan kita akan lihat
sebenarnya spine itu harusnya lurus aja, ya. Ya. Tidak ada lengkungan kanan dan kiri. Nah, itu yang kita sederhananya, gampangnya, itulah kita bilang scoliosis. Ada lengkungan ke arah samping, kanan atau kiri. Ya, seperti itu. Oke, ini hyperkiposis. Saya terima kasih yang membuat gambar ini. Ada Ignas. Hyperkiposis, karena saya bilang hiper ya, karena bukan kiposis sebenarnya. Memang harus kiposis di punggung, tidak boleh hyper. Nanti hubungannya dengan ini ada gambaran bangkunya terlalu rendah sehingga jadi hyperkiposis, atau menjadi hyperdosis karena terlalu tinggi, ya seperti itu. Nah, inilah yang saya mau share, di mana sebenarnya saya sering kali muter-muter sekolah-sekolah buka yang ya karena itu tempatnya di situ sering kali. Jadi ya, betul sekali, Pak. 6 tahun di sekolah itu dengan jam posisi yang salah, dengan jam belajar yang sampai 7 jam, 8 ya, jam. betul. Ya, sampai rumah kan cuma sebentar. Coba anak-anak pulang jam 4, sisanya jam 8 udah tidur gitu kan. Itu banyak kesalahan ya jadinya. Jadi saya lihat ini harus di sekolahannya. Coba kita ingat deh, kalau dulu ya sebelum pandemi ada cerita lucu, kalau misalnya masuk sekolah awal-awal tahun, selalu ada keributan di sekolahan, kalau di sini kita lihat, yaitu emak-emak rebutan bangku paling depan. Ya kan? Terjadi pada saya itu, Pak. Saya ngetek pas anak saya duduk paling depan, loh kok saya gitu. Iya. Karena dianggap paling depan, jelas seperti itu, padahal kita lebih pro kepada moving class. Ibu bayangkan, kalau misalnya saya di sebelah kanan, terus Bapak tulisnya saya sebelah kanan sini, Bapak tulisnya sebelah kiri, saya akan terus melihat ke sebelah kiri, atau kebalikannya, ya. Atau kalau misalnya dia terlalu dekat, bisa jadi dia akan begini. Kenapa? Ya takut tujuan lokal juga kalau terlalu dekat. Karena moving class itu jauh lebih bagus, ya. Mudah-mudahan para visio di sini mendengar kita harus turun gunung, Pak, Bu, gitu kan. Betul sekali. Untuk orang tua juga mungkin message-nya adalah, yuk moving class, jangan ketakutan posisi anaknya nggak di depan, tapi kalau usahakan untuk berpindah. Selain pindah tempat duduk, bagus juga berpindah kelas gitu kan. Sekarang kan udah makin biasa ya pindah kelas ya. Bergerak, nanti kalau ada hubungannya dengan red nucleus, di mana hubungannya dengan konsentrasi dan sebagainya. Tapi ini bukan di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini lengkungan scoliosis. Oke, oh itu scoliosis. Nah, lihat kanan, kiri dan sebagainya, scoliosis. Ya, habitual. Kita bayangkan kalau misalnya itu sekian lama gitu. Kalau cuma sekali, kita juga bisa membuat postur scoliosis. Saya juga bisa membuat postur scoliosis gitu kan. Tapi saya balik lagi gitu kan. Tapi kalau saya habitual seperti ini, scoliosis, nanti saya lihat hubungannya postural dan habituasi dengan akhirnya terbentuk scoliosis. Oke, ini ada menurut yang bagus, his spine bent due to a heavy skull back is called scoliosis. Ya, tulang belakangnya melengkung gara-gara tasnya yang terlalu berat. Ini malah disebut scoliosis. Anekdot yang bagus, tapi sebenarnya relate juga gitu kan. Walaupun yes or no lah. Zaman dulu kita mungkin di rumah jalan kaki kali ya, bukan zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kan sampai pulang pergi jalan kaki ya. Sampai sekolahan sekarang kan dianterin, tinggal masuk doang sebentar. Apalagi kita mungkin ada locker dan lain sebagainya, buku nggak dibawa pulang kalau zaman sekarang mungkin. Jadi ini yes or no. Tapi mungkin ini berlaku untuk rekan-rekan yang lain atau di daerah-daerah yang lain mungkin bisa seperti ini. Oke, nanti kita bahas. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, terus taruhnya pasti di mana kanan kiri nanti deh kalau ada yang nanya. Kalau nggak nanya, yes. Oke, ini posture. Ini saya dapat ini pasti kalau lihat postur banyak manfaat ini, walaupun agak lebay sedikit ya. Kenapa lebay? Misalnya kita lihat yang paling terakhir ini, square back ini. Jadi manusia itu selalu memposisikan tengah. Jadi nggak pernah benar-benar yang ke belakang terusnya nggak buat kompensasi, ya. Selalu buat kompensasi. Dari satu lengkungan akan membuat lengkungan yang lainnya. Dari sekedar tanda kutip lututnya melurus, general patung bisa membuat postur juga sangat adaptif gitu ya. Maka seringkali kita melakukan satu intervensi untuk banyak hal ya, atau malah melakukan
intervensi di tempat lain untuk tempat, misalnya intervensinya buat pinggang, tapi saya intervensi di kaki itu sangat bisa gitu kan, sangat bisa, asal tahu tentang biomekaniknya. Tapi ini bukan kelas fisioterapi ya. Oke, kita lihat gambar ini tentang perbedaan. Ini satu yang rata dari skapulanya, ini dari pelviksnya, ini dari lutut. Lalu terjadi perubahan atau perubahan yang lainnya. Oke. Nah, emang kalau orang posturnya salah nggak nyadar? Coba deh, kita sendiri, saya nggak tahu tuh posturnya seperti ini. Oh iya ya, makanya kalau di belakang saya ada ini prograde gini buat melihat dan feedback dengan visual. Oh ternyata tinggi sebelah. Kenapa? Saat spine compress maka distorted brain message. Nggak ada informasi ke otak. Kita dianggap ini adalah hal yang biasa aja. Ya, jadi mulai ada short leg, ini agak lebay sih. Sebenarnya kalau misalnya saat kita berdiri, kita jarang mengangkat seperti ini kan. Lebih kepada ini yang ngangkat, lalu ini ada lebih ke shorten ya, shorten, memendek ya, nggak selalu contracted. Nanti saya jelaskan tentang hubungan 3 macam kontraksi di manusia. Bisa jadi ininya memendek ya, sebelah kanannya memendek, ini dampak dari belakang, maka di sininya ada over eccentric pada daerah sebelahnya ya, dan sebagainya. Nah, tapi yang saya mau bilang adalah ada distorted brain message, nggak nyadar gitu, nggak nyadar bahwasanya ini posisinya makin buruk. Pak Iman, sebentar potong sebentar. Kepada para peserta, suara Pak Iman kedengaran jelas tidak ya? Kalau yang nggak jelas, boleh feedback satu orang, silakan. Boleh feedback satu orang. Apakah ada yang nggak jelas atau delay, terpotong-potong, atau jelas semua? Gimana para peserta? Agak menggaung. Oh, Mbak Esti, bukan mengaung kan ya? Iya, mohon maaf. Menggema ya, agak menggema. Iya, mungkin. Iya. Ya, mungkin ruangan Pak Iman kurang bantal di pinggir-pinggir dinding. Nanti tidurin takutnya kalau kebanyakan. Bukan ruang behavior terapi, jadi nggak ada noise reducernya. Oke, ini iya, kebanyakan jelas kok Pak, alhamdulillah. Jelas ya, masih yang sampaikan ya. Jadi ada hubungan ke arah samping ya. Hubungan seperti ini pasti sudah tahu lah, insya Allah. Oke, ini lengkungannya. Oke, ini definisi formalnya is defined as aggressive lateral deviation. Jadi lengkungan ke arah samping. In the normal structure, vertical line of the spine. Ya, tadi kita sudah omongin. Ini dari Pendem White. Ya, ini termnya sudah lama sekali ya. Disebutkan apa itu scoliosis. Oke, digunakan oleh Galen pertama kali. Terusnya sudah 1839 sudah dilakukan the first to do surgery for scoliosis ya. Lama sekali, berarti ini masalah yang sudah lama dan makin ke sini kayaknya makin banyak ya. Ini Ronson ya, Bapak Ronson yang Ronson scoliosis memang gold standarnya memang pemeriksaan adalah di Ronson. Itu kenapa? Jadi gini, mungkin sekarang di slide saya, kalau Bapak Ibu dan juga para teman sejauh saya melihat ada postural, ada ini skapula ya, skapula yang naik turun, apakah itu? Skapula itu bahasa alamnya apa ya Pak Iman? Apa sih ini? Tulang yang ini, yang di belakang ini. Tulang belikat ya. Itu, ya. Ini gerakan skapula, intinya gerakan yang naik turun ini bukan? Ya. Iya. Jadi kalau dilihat ada yang naik ke atas begini, lalu kita sudah lihat, oh ini ada skoliosis gitu kan? Iya. Oh, nggak selalu. Buktinya misalnya gini, kita sama-sama ada coba. Kita angkat bahu kita sebelah kanan. Ternyata tulang belakang kita nggak bending kan, nggak melengkung. Tidak ada perubahan di tulang belakang maksudnya. Jadi kalaupun kita lihat gangguan posturnya di Ronson, oh nggak ada apa-apa nih, tulang belakangnya nggak ada apa-apa. Yang memang tidak selalu gangguan pada atau postur pada skapula ini adalah menunjukkan skoliosis. Iya, sama seperti pinggul juga. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya golden standarnya skoliosis ya X-ray.
X-ray. Ronsen polos aja kok nggak MRI dan sebagainya. Nanti kita lihat ada komponen-komponen yang masih dilihat. Jadi intinya maaf Pak Iman, skoliosis itu ada perubahan bentuk di khusus tulang belakang ya, Lengkungan yang bisa dilihat samping. dari X-ray. Iya, ke samping. Lengkungan Iya, samping. betul. Adanya lengkungan ke samping kanan atau kiri pada tulang belakang. Selesai. Ya. Sederhana itu. Nanti kita lihat sub di bawahnya apa sih yang terjadi ya. Gitu. Ya, siap-siap. Ini dari 1914 sudah dilakukan spinal fusion, jadi tulang belakangnya di fusion itu dikunci gitu ya. Ya. Dipatenin. Difiksasi, dipatenin. Paten, jadi nggak gerak-gerak lagi. Nanti kita ada videonya, kita lihat. Oke, ini secara umum kelainan berupa deformitas, jadi deform artinya bentuk, perubahan bentuk dari tulang belakang ke lateral atau ke samping. Dari sini kita selalu ngomongin tulang. Nanti ada pertanyaan, apakah benar tulang yang bermasalah? Ya. Iya, betul. Jadi bagi dua seperti ini untuk pengetahuan saja. Nah, ini semua rata-rata bilang tipe apa nih skolosisnya? Tipe A, B, C, oh nggak ada tipe. Tipe 36, tipe 45. Ah, ya kayak gitu. Lalu gitu, masuk juga teman-teman sejauh juga gitu. Oh ini skolosis tipe, suka nanya, Pak kalau tipe S gimana sih terapinya? Tipe C gimana sih terapinya? Aduh banyak katanya orang bahasa ini nggak ada. Ya seperti itu. Tapi saya mau mengajak, ini berhubung ada teman sejawat juga pernah nakes, kita bikin sedikit. Itu kan tipe C dan S. Coba kita lihat. Oke. Lebih tepat kalau kita pakai language classification, ya lebih detail bentuk-bentuknya. Kita bisa pilih, oh ternyata masuk ke sini. Jadi kalau saat di penulisan status kita bisa bilang, oh ini language classification-nya tipe A berapa dan sebagainya. Nah itu akhirnya tahu, oh dia walaupun kita nggak lihat orangnya, kita oh seperti ini. Ya walaupun ini mungkin nggak common ya, tapi harus dibiasakan. Seperti itu, atau minimum kita bilang kurva kemana gitu kan, kurva torakalnya kemana dan sebagainya. Ini sepertinya yang melihat seperti ini untuk yang fisioterapi sekali ya Pak ya, pakai language classification itu ya. Iya, karena peneliti bilang katanya banyak teman sejauh di saya. Iya. Tanggung soalnya. Iya. Oke. Siap. Ini pertanyaannya, apakah kelainan tulang belakang atau kelainan struktur sekitar tulang belakang? Nah, jadi gini. Contoh ya, karena saya di spine gitu kan, kasus pada HNP, mungkin pernah dengar ya HNP-an gitu kan, ada saraf kejepit di tulang belakang pinggang, di leher gitu kan, ya kan itu kan sudah kejepit, jadi ya mau diapain lagi, ya harus dioperasi dong gitu, misal kan tulang ada bermasalah di situ ya, tapi dalam penelitiannya kita lihat ada faktor-faktor lain yang membuat makin menjepit dan sebagainya. Dan itu ada peran secara konservatif di fisio. Ya, misalnya ternyata walaupun dia saraf kejepit, dalam 3 bulan terjadi perubahan gambar MRI pada kasus tersebut. Nah, sekarang kita ngomongin tentang skolosis. Kalau kita ngomongin tulang belakang, apakah benar tulang belakangnya atau dari sekitarnya? Kalau misalnya tulang belakangnya bermasalah, berarti udah dong selesai, nggak usah diapain, orang tulang belakang. Not part of conventional approach, bukan bagian dari penanganan konvensional seperti terapi ya, seperti itu, terapi dalam terapi konvensional, fisio, OT mungkin deh. Jadi ini jadi pertanyaan kita,